Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Javirzan. Di sini saya akan membuat tutorial tentang mail server. Pertama, kita akan masuk ke Debian, Linux Debian 12 dari VirtualBox. Dan di sini kita login dulu. Kita masuk ke root. Lalu kita akan setting IP-nya menjadi static terlebih dahulu dari nano etc/network/interface. Nah, di sini IP saya sudah saya setting menjadi static, jadi kita bisa langsung saja masuk ke langkah selanjutnya. Kita coba cek menggunakan IP A, lalu kita cek internetnya menggunakan ping 8888, dan di sini sudah muncul. Lalu kita akan melakukan update dan install menggunakan apt update, apt install postfix.code, strip imap.code, strip pop3d, strip y, lalu enter. Dan kita tunggu dulu sebentar sampai instalasi dan update-nya tuntas. Di sini klik saja OK. Di sini sistem mail name saya seperti ini, yaitu mail.raihan31.com, dan kita enter saja dan kita tunggu lagi sebentar. Lalu di sini kita konfigurasi postfix-nya dengan masuk ke nano/etc/postfix/main.cf. Lalu scroll sampai baris paling bawah dan kita tambahkan home_mailbox sama dengan maildir/. Lalu kita simpan dan keluar. Lalu kita masuk ke cd/etc/scale dan buat folder maildir menggunakan maildirmake.dovecode /etc/scale/maildir. Enter. Lalu kita reconfigure dulu, tapi sebelum itu kita coba cek dulu menggunakan echo $pet. Dan di sini pada bagian belakang masih user/games. Jadi kita akan ekspor dulu agar bisa menjadi user/sbin menggunakan export pet sama dengan $pet.2/user/sbin. Lalu kita cek dan yap, di sini pada bagian belakang sudah menjadi sbin dan kita bisa melanjutkan ke reconfigure menggunakan dpkg strip reconfigure postfix. Enter. Dan ini enter. Ini klik, ini pilih ya, enter, dan ini pilih IPv4. Kita tunggu dulu. Jika sudah, kita akan masuk ke nano/etc/dovecode/dovecode.conf. Lalu cari bagian listen dan hapus tanda pagarnya, lalu simpan dan keluar. Dan kita masuk lagi ke nano/etc/dovecode/conf.d/10/strip-out. Enter. Lalu kita cari disable dan hapus tanda pagarnya juga. Simpan lalu keluar. Dan masuk lagi ke nano/etc/dovecode/conf.d/10/mail.conf. Dan di sini bagian mail location dihapus, pada bagian atas dihapus tanda pagarnya, dan pada mail location yang bawah diberi tanda pagar. Simpan, keluar, dan add user Raihan di sini. Kita masukkan passwordnya, enter, klik ya, enter, dan add user lagi untuk user kedua. Masukkan passwordnya, lalu enter saja, ya, enter. Lalu kita install telnet menggunakan apt install telnet.
Kita tunggu dulu sebentar. Jika sudah, kita akan melakukan restart untuk dovecode dan juga postfix-nya menggunakan sistem ctl restart postfix, lalu sistem ctl restart dovecode. Lalu kita coba telnet mail.raihan31.com. Dan di sini masih belum bisa karena kita belum menyeting DNS-nya. Jadi langsung saja kita akan install terlebih dahulu yaitu bin 9. Menggunakan apt install bin 9 utils -y. Dan kita tunggu dulu. Lalu kita masuk ke cd/etc/bin. Jika sudah, kita coba cek dan kita masuk ke nano-db.local. Nah, di sini ganti localhost. Jadi Raihan menggunakan perintah control / terbalik, lalu ketikkan localhost dan ganti menjadi nama domain kita, yaitu raihan31.com. Ganti semuanya seperti ini. Lalu pada bagian bawah, ini beri tanda mail, hanya itu jadi satu saja dan masukkan IP kita 192.168.18.44. Pada yang kedua juga, lalu simpan dan keluar. Lalu kita masuk lagi ke nano-db.127. Sama seperti tadi, kita kontrol / terbalik, lalu ketikkan localhost, ubah localhost menjadi nama domain kita. Dan ya, ubah semuanya. Lalu pada bagian bawah, masukkan IP kita yang terakhir tadi, yaitu 44. Kalau sudah, simpan dan keluar. Lalu masuk ke nano-name.conf.default/zones. Ubah pada bagian localhost menjadi nama domain kita, raihan31.com. Lalu pada bagian zone yang bawah lagi, pada bagian 127, ubah menjadi IP kita tapi terbalik. Seperti ini, 18.168.192. Dan pada bagian IP yang terakhir tidak usah kita tambahkan karena tadi sudah ada di nano-db.127. Simpan dan keluar. Lalu masuk ke nano/etc/resolve. Kita konfigurasi resolve-nya dulu. Di sini kita tambahkan dulu IP dan domain kita, seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan juga name server 8888 dan name server 1111. Lalu simpan dan keluar. Kemudian kita restart dulu bin 9-nya menggunakan perintah sistem ctl restart bin 9. Dan kita coba cek nslookup domain kita dengan nslookup raihan31.com. Nah, di sini sudah keluar. Dan kita coba lagi nslookup menggunakan IP kita. Berhasil juga. Terakhir kita coba cek nslookup menggunakan mail name kita. Nah, karena semuanya sudah berhasil, kita coba cek telnet mail raihan31.com spasi 25. Nah, jika seperti ini berarti tandanya sudah selesai dan kita keluar saja menggunakan quit. Lalu kita install MariaDB menggunakan perintah
apt install mariadb strip server spasi roundcube strip y. Kita enter dan kita tunggu dulu prosesnya hingga selesai. Pada proses ini memakan waktu agak lama ya, jadi kita tunggu dulu. Di sini prosesnya memang agak lama ya, dikarenakan laptop saya juga agak lemot dan jaringan juga tidak stabil. Jadi, tapi tidak apa-apa, kita sabar menunggu saja dulu. Kita tunggu hingga prosesnya tuntas. Kita tunggu lagi sebentar lagi, sudah selesai. Ya, tinggal sedikit lagi. Di sini memang agak ngelek-ngelek ya. Nah, kita sudah masuk ke rekonfigurasi roundcube-nya, kita klik enter, masukkan password MySQL-nya, dan kita klik enter lagi. Lalu kita tunggu dulu lagi sebentar. Lalu kita masuk ke nano/etc/roundcube/config.inc.php. Nah, di sini pada bagian IMAP localhost-nya ganti menggunakan nama domain kita, yaitu rayhan31.com. Dan pada bagian SMTP host kita ganti menjadi 25 dan mail.rayhan31.com. Lalu pada bagian SMTP user kita hapus, SMTP pass juga kita hapus, dan kita sisakan seperti ini. Lalu kita simpan dan keluar. Lalu
Kita coba reconfigure roundcube-nya menggunakan perintah tpkg strip reconfigure roundcube strip core. Kita enter. Nah, di sini pada bagian localhost ganti seperti tadi, yaitu nama domain kita raihan31.com. Kita klik enter, lalu di sini pilih n_us. Enter. Di sini ya default. Enter. Enter. Di sini masukkan passwordnya. Enter. Di sini hilangkan like dpd-nya dan sisakan apache 2. Lalu kita restart. Klik ya. Dan ini klik ya. Lalu kita tunggu dulu. Kemudian kita restart roundcube-nya menggunakan perintah systemctl restart roundcube strip gc. Kemudian kita masuk ke nano/etc/apache2/apache2.conf. Kita enter, lalu scroll sampai paling bawah. Pada bagian include, nah di sini kita tambahkan include spasi /etc/roundcube/apache.conf. Lalu simpan, lalu kita simpan dan keluar. Kemudian kita masuk ke cd/etc/apache2/sites strip available. Kita enter. Kemudian jika sudah masuk, kita masuk ke nano-mail.conf. Di sini masih kosong seperti ini ya. Lalu kita tambahkan seperti ini. Ikuti saja langkah-langkah saya persis seperti ini, yaitu tambahkan virtual host bintang 280, lalu tambahkan juga server name mail.raihan31.com, lalu dokumen root /user/share/roundcube. Kemudian pada bagian akhir tambahkan /virtualhost. Lalu simpan dan keluar. Jika sudah, kita disable dulu A2 menggunakan A2 di site 000 strip default.conf. Lalu kita enable dulu mail.conf tadi yang sudah kita tambahkan menggunakan A2 insight mail.conf. Jika semuanya sudah berhasil, lalu kita restart Apache 2-nya menggunakan systemctl restart Apache 2. Kemudian jika sudah semuanya, kita masuk ke control panel dan kita setting DNS servernya dengan IP kita. Kita masuk ke control panel, pilih network and interface, network connection, dan pada bagian WiFi, di sini klik kanan lalu masuk ke properties, pilih IPv4, lalu pilih use the following DNS server address. Kita masukkan IP kita, lalu klik OK. Oke. Jika sudah, kita keluar dulu dan kita cek di CMD. Kita tunggu dulu sebentar.
Nah, di sini kita coba ipconfig spasi //DNS. Lalu kita coba ipconfig spasi /all untuk mengecek apakah DNS server kita sudah tertambahkan IP kita tadi. Nah, di sini pada bagian DNS server sudah ada IP kita ya, yaitu 192.168.18.44. Jika sudah, kita coba nslookup domain kita. Lalu coba nslookup IP kita juga. Terakhir, kita coba nslookup mail name kita, yaitu mail.raihan31.com. Kita cek, dan ya, sudah berhasil semuanya. Lalu kita coba ping domain kita, yaitu ping raihan31.com. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu terakhir kita coba ping IP kita. Kita tunggu dulu. Nah, sudah berhasil semuanya. Lalu terakhir kita coba pengujiannya di Chrome untuk pengujian Roundcube web servernya, mail webnya. Di sini kita akan melakukan pengujian untuk pengiriman dan penerimaan mail dari Roundcube webmail ya. Di sini laptop saya mengalami lag. Nah, langsung saja di sini kita masuk menggunakan domain kita. Ketikkan domain kita raihan31.com, lalu ketikkan user dan password kita yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita masuk lagi, login lagi menggunakan domain kita tadi. Lalu kita akan login menggunakan user kita yang satunya. Kita login dulu. Kita tunggu. Di sini memang agak lama ya loadingnya, karena laptop saya sudah agak lemot-lemot. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja dulu sebentar. Nah, sudah masuk. Lalu kita coba pengiriman mail dari user Raihan tadi. Kita klik compose. Kita tunggu dulu, masih refreshing ya. Kita tunggu dulu sebentar hingga masuk ke compose. Lalu kita akan mengirim mail untuk ke user Javier tadi. Di sini memang lama sekali dikarenakan laptop saya sangat lemot ya. Biasalah laptop kentang ya. Coba keluar dulu. Nah, di sini masih loading. Java, kita tunggu dulu.
Kita masuk lagi ke Compose pada bagian user Raihan. Kita tunggu dulu karena masih loading. Nah, sudah masuk. Lalu pada bagian user Raihan, di sini kita akan mengirim mail ke user Javier. Ketikkan dulu javier@mail.raihan31.com. Lalu ketikkan subjeknya, misal seperti ini, dan kita ketikkan isinya. Jika sudah, kita send mailnya seperti ini. Kita tunggu masih sending message. Kita tunggu hingga proses pengiriman mailnya selesai. Nah, di sini message send sukses, yang berarti pengiriman mail dari user Raihan ke Javier sudah sukses. Kita tunggu dulu, masih loading. Kita coba cek di bagian send, apakah mail kita sudah ada, mail yang kita kirim. Nah, di sini mail yang kita kirim ke user Javier sudah ada ya. Seperti ini. To Javier. Lalu kita keluar dan kita coba cek pada bagian user Javier, mail yang sudah dikirim tadi. Sebentar, masih refreshing. Nah, ini adalah mail yang dikirim dari user Raihan tadi ke user Javier. Dan ya, sama persis ya isinya. Lalu kita coba pada user Javier ini kita lakukan pengiriman balik ke user Raihan. Kita tunggu dulu. Kita masuk ke Compose. Sama seperti tadi ya langkah-langkahnya. Di sini sampai ngantuk saya nunggu loading ini. Sangat lama. Tapi tidak apa-apa, kita sabar saja. Dan ya, sudah masuk. Nah, lalu kita kirimkan untuk user Raihan email.raihan31.com. Kita masukkan subjeknya, misal seperti ini, dan kita masukkan isi teksnya. Lalu kita send, kita tunggu dulu sampai proses pengiriman mail sukses. Nah, di sini sudah sukses ya pengiriman mailnya dari user Javier ke Raihan. Jadi pada dua user ini dua-duanya sudah bisa saling mengirim. Dan kita cek. Nah, sebentar. Nah, di sini sudah ada ya. Selamat. Dan di sini masih ada juga mail-mail yang sudah saya kirim sebelum-sebelumnya masih tersimpan. Nah, di sini sudah terkirim ya. Lalu kita coba lihat dari user Raihan pengiriman mail dari Javier tadi. Sebentar. Kita tunggu dulu.
Nah, di sini pada bagian inbox ada satu pesan yang belum terbaca, yang berarti user Javier tadi sudah berhasil mengirimkan mailnya kepada user Raihan, dan Raihan di sini sudah bisa menerima. Kita tunggu dulu. Itu tadi memang agak ngelag ya. Kita tunggu lagi, masih loading. Nah, di sini mail yang terkirim dari Javier sudah masuk ke Raihan dan bisa kita terima dan kita lihat. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita sudah bisa melihat isinya sama persis seperti yang dikirimkan tadi. Yang artinya semua sudah selesai dan semua sudah berhasil. Pada kedua user bisa saling mengirim mail dan saling menerima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.